solusi empati, tegas inovasi andal setia. Solusi empati, tegas inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Beberapa minggu lagi kita akan masuk di tahun 2023. Nah, biasanya nih pemirsa nih, kalau di akhir tahun kayak gini, kita suka ngerekap pencapaian yang kita lakukan selama setahun ke belakang. Nah, salah satu pencapaian terbesar saya pemirsa di tahun 2022 adalah saya berhasil menjadi seorang petani. Lebih tepatnya, petani urban Jakarta. Dan saya yakin pemirsa juga salah satu petani urban ya di Jakarta. Karena memang petani urban di Jakarta bukan cuma saya saja pemirsa ya. Dan bahkan banyak sekali masyarakat kota Jakarta ini yang masuk ke dalam komunitas-komunitas petani urban. Nah, salah satunya adalah komunitas Tenggat iFarm atau TGIF. Dan di layanan Jakarta On TV hari ini kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan salah satu pendiri komunitas petani urban Jakarta Tenggat iFarm atau TGIF, Sandy Adam. Halo Bang Sandy, apa kabar? Halo Aldi, kabar baik. Aldi gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bang Sandy. Bang Sandy sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Sandy? Sekarang masih kerja dan juga ngurus kebun hidroponik kalau sekarang Aldi. Luar biasa sekali Bang Sandy ini tetap konsisten menjadi petani urban di Jakarta. Kita akan bahas nih terkait dengan berkebun hidroponik yang Bang Sandy lakukan. Karena kita semua penasaran nih dengan yang ada di belakang Bang Sandy itu kayak tanaman seger-seger banget Bang Sandy. Kita boleh ya bahas mengenai hidroponik karena saya dan pemirsa ini sangat penasaran di Bang Sandy. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV, saya Sandy. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Bang Sandy, saya sangat tertarik nih dengan komunitas petani urban Tenggat iFarm. Ini bagaimana nih awal mula berdirinya Bang Sandy? Oke, komunitas Tenggat iFarm atau disingkat sebagai TGIF ini, jadi awalnya berdiri dari saya dan beberapa teman-teman memang yang tertarik untuk pertanian gitu. Jadi kita awalnya nyoba untuk nanam nih gitu sambil ngilangin stres kan, waktu itu masa pandemi juga masuk gitu. Nah, kita mikir pertanian apa yang mudah dikerjakan oleh anak muda gitu di perkotaan gitu, praktis gitu, dan akhirnya kita memilih untuk bertani secara hidroponik gitu. Nah, jadi ada saya dan beberapa teman, total ada 5 pendiri di TGIF gitu. Kita akhirnya akhirnya keterusan sih, bukan terus, tapi akhirnya keterusan untuk menggeluti pertanian hidroponik ini dan sampai sekarang gitu. Akhirnya kita sudah punya kebun sendiri gitu, dan juga kita supply ke beberapa konsumen. TGIF jadi punya beberapa kegiatan. Jadi memang kalau yang mungkin Aldi pernah sedikit baca-baca soal TGIF, jadi memang kita kegiatan utamanya adalah kita menanam sayuran dengan secara hidroponik gitu. Lalu kemudian selain menanam sayuran, berbisnis, kita juga ada kegiatan sosial juga. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa komunitas lain gitu. Jadi kita juga membagikan sayuran dan juga kita juga mengadakan pelatihan atau edukasi juga soal bertani.
Wah, cukup banyak juga ternyata kegiatan yang dilakukan oleh TGIF ini. Pantes ketika saya mencari mengenai pertanian hidroponik di mesin pencari Google, itu selalu keluar munculnya langsung TGIF nih, Bang Sandy nih. Lalu sebagai komunitas yang begitu populer terkait dengan pertanian hidroponik atau urban farming gitu, apa nih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di TGIF dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya, Aldi, kalau ngomong-ngomong soal tantangan itu banyak banget. Pertama adalah dari 5 orang founder yang aku ceritain tadi, nggak satupun berlatar belakang pertanian. Aku sendiri latar belakangku hukum gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk memulai bertani itu tantangannya adalah pengetahuan, terus habis itu juga referensi, pengalaman itu pasti. Yang kedua adalah kita memilih untuk bertani di kota Jakarta gitu. Dan seperti Aldi tahu gitu bahwa makin hari kayaknya Jakarta makin panas ya gitu. Jakarta makin hari makin panas, terus habis itu juga sekarang itu iklim juga makin nggak menentu, itu berpengaruh banget ke soal bagaimana strategi menanam. Jadi menanam di Jakarta tidak semudah dengan menanam misalkan di daerah yang tinggi, misalkan Lembang atau Bogor. Gitu. Nah itu emang akhirnya kita perlu menyiasati sendiri, misalkan contohnya pemilihan benih dan lain-lain. Gitu. Terlalu juga adalah untuk mengajak orang. Pertama untuk ikut bergabung gitu ya bertani karena kita kan mengumpulkan anak muda dan ternyata memang menemukan anak muda yang emang hobi bertani atau memang ingin membangun karir di pertanian itu juga agak menantang juga gitu. Tapi untungnya kita bisa dengan promosi, dengan di media sosial dan lain-lain. Lalu yang juga adalah tantangan juga adalah untuk mengajak orang hidup sehat gitu. Kan target dari hidroponik kami adalah sebenarnya adalah orang-orang yang ingin mengkonsumsi sayuran sehat gitu. Nah itu juga challenging. Begitu Aldi, kurang lebih tantangannya. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang petani urban Jakarta, salah satu pendiri komunitas Tenggat iFarm, Sandy Adam. Bang Sandy, secara sederhana sebenarnya seperti apa metode bercocok tanam dengan menggunakan metode hidroponik? Dan sebagai masyarakat urban, mengapa kita memilih berhidroponik? Jadi hidroponik itu sebenarnya prinsip utamanya adalah dia menggunakan air untuk membawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau misalkan kita lihat konvensional misalkan, dia biasanya menggunakan tanah atau menggunakan kokopit gitu sebagai media di mana nutrisi itu diambil oleh akar tanaman. Kalau hidroponik dia menggunakan air sebenarnya sebagai media tanaman itu mengambil nutrisi yang dia perlukan gitu. Nah, kenapa kok berhidroponik gitu ya? Jadi ada beberapa alasan. Pertama adalah berhidroponik itu kita bisa mengukur berbagai macam variabel dan parameter itu dengan sangat clear gitu. Itu kalau itu alasan pribadi ya. Walaupun memang di tanah juga ada ilmunya juga untuk mengukur berbagai macam parameter, tapi saya dan teman-teman sendiri lebih mudah ketika akhirnya menggunakan air gitu sebagai media bertanam. Lalu yang kedua adalah dengan berhidroponik itu di luasan lahan yang sama, gitu, di luasan lahan yang sama itu bisa menghasilkan sayuran yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan media tanah, gitu. Dan juga kalau kita lihat, gitu ya, air yang digunakan, gitu ya, untuk bertanam secara hidroponik itu lebih hemat dibandingkan sebenarnya dengan konvensional. Kalau konvensional kan kita harus siram tiap hari, gitu. Kalau misalkan hidroponik yang kami gunakan itu sirkular. Jadi dia air itu akan berputar pada sistem yang sama dan itu akan jauh lebih hemat air. Gitu. Jadi beberapa alasan itu sih yang membuat kami memutuskan untuk berhidroponik. Lalu apa tips yang bisa dibagikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV bagi mereka yang ingin memulai untuk berhidroponik, Bang Sandy? Untuk mulai hidroponik tips ya yang pengalaman nyata saya juga, gitu ya. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah cari informasi yang tersedia, entah lewat YouTube, entah lewat forum-forum di website, entah baca-baca blog di website gitu soal berhidroponik. Cari dulu soal dasarnya seperti apa sih berhidroponik. Lalu yang kedua adalah kalau sudah dapat dasarnya, coba aja dulu gitu. Jangan takut gagal karena dalam berhidroponik mengalami kegagalan itu pasti gitu ya. Tapi jangan takut gagal.
coba aja dulu. Dari nyoba itu nanti kan akhirnya bisa kelihatan. Oh, ini apa yang kurang, dan kemudian jangan ketika gagal juga jangan berhenti di situ, tapi juga maju lagi dan juga cari tahu lebih banyak. Itu sih tipsnya. Nah, pengalamanku dulu jadi aku mulai berhidroponik itu pakai botol air mineral bekas justru bakar gitu. Jadi berhidroponik itu jangan dipikir bahwa berhidroponik harus punya lahan luas dan sebagainya. Bahkan ketika kita punya halaman saja atau balkon saja itu bisa gitu. Jadi aku dulu pakai botol air mineral bekas, lalu di situ aku masukin air nutrisi, lalu aku sangga gitu ya buat di botol air mineralnya gitu untuk wadah apa ya? Kalau kita sebutnya net pot, itu pot yang khusus untuk hidroponik, pakai kain gitu. Lalu di situ aku nanam kangkung gitu. Dan dari hasil aku menggunakan botol air mineral bekas itu, aku bisa panen kangkung itu seminggu 2 kali gitu untuk konsumsi sendiri. Jadi sebenarnya berhidroponik itu praktis kok gitu. Nggak terlalu sulit gitu. Apalagi kalau untuk skala hobi ya gitu. Jadi menggunakan alat-alat yang seadanya pun bisa. Ya. Semakin menarik ya pemirsa. Bang Sandy, ini saya dan pemirsa tentunya langsung ingin memulai nih untuk berhidroponik. Apalagi tadi sudah diceritakan pengalaman dari Bang Sandy sendiri ya. Lalu ketika kita memulai Bang Sandy, ini biasanya kita akan menemui kendala-kendala kan ke depannya ya. Lalu apa nih kendala yang mungkin akan kita hadapi dan bagaimana pula cara mengatasi berbagai kendala tersebut Bang Sandy? Ngomongin soal kendala bertanam itu banyak banget. Pertama tadi yang soal iklim, kita sekarang sudah semakin nggak menentu ya iklim ya. Itu jadi tantangan juga gitu. Karena sayuran yang kami tanam di sini adalah sebenarnya lettuce, selada-seladaan gitu, yang sebenarnya dia itu butuh hawa dingin. Tapi ketika dibawa ke Jakarta, akhirnya kita perlu penyesuaian bibit dan macam-macam. Lalu yang kedua adalah hama, pastinya hama sama penyakit gitu. Itu sering banget kita maksudnya kebun itu udah kena hama, kena penyakit gitu. Ngebaca dari blog, ngebaca dari jurnal atau sharing-sharing sama teman-teman itu ngebantu banget untuk akhirnya kita dapat pengetahuan gimana cara menangani hama dan penyakit itu. Gitu. Kalau penanaman, saya kira itu sih yang kendala yang paling besar. Bang Sandy, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih dengan Bang Sandy. Namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Bang Sandy ya? Oke. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang petani urban Jakarta, salah satu pendiri komunitas Tenggat iFarm, Sandy Adam. Bang Sandy, kita lanjut lagi nih Bang. Namun di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Bang, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Bagaimana Bang Sandy melihat potret pelayanan publik saat ini? Oke. Nah, aku pengalaman di ngurus perizinan NIB waktu itu sih. Dan itu menurutku mudah banget
gitu. Jadi aku cuman tinggal buka OSS gitu, lalu habis itu aku di situ masukin beberapa data, data pribadi, terus habis itu juga data usaha gitu, keterangan usaha. Itu prosesnya kalau nggak salah waktu itu nggak sampai 10 menit kok gitu, tergantung dari kita ngisinya cepat atau enggak kan gitu. Setelah aku ngisi, terus habis itu aku submit, langsung kaget dapat NIB. Jadi itu kenapa aku bilang kaget, karena menurutku itu pelayanan publik yang menurutku yang oke gitu, dengan apa ya, cepat, mudah gitu. Nah, untuk usaha ini juga, jadi saya dan teman-teman juga memang ada rencana gitu. Jadi kan kita kan memang baru punya NIB saja gitu. Nah, ke depan kita pengen nih seperti apa ya, ada sertifikasi dari BPOM gitu, lalu juga kemudian sertifikasi produk halal dan sebagainya gitu. Nah, aku dengar Pemda DKI Jakarta itu punya program namanya Gerai Memulai Usaha gitu, yang itu nanti bisa fasilitasi orang-orang kayak saya gitu ya, yang memulai usaha. Jadi nanti layanan keliling bahkan aku dengarnya gitu, bisa dijemput berkasnya gitu, dan itu menurutku memudahkan banget. Nah, nanti aku akan coba itu sih rencananya ke depan. Baik, terima kasih. Apresiasi diberikan kepada Bang Sandy dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Lalu apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bang Sandy dan teman-teman di komunitas Tenggat iFarm? Nah, itu menarik sih. Jadi memang setelah pandemi itu memang permintaan terhadap makanan sehat gitu itu sangat sangat naik gitu. Dan juga komunitas-komunitas yang tadinya memang sempat mati suri ketika pandemi, sekarang mulai hidup lagi. Jadi ada beberapa rencana ke depan. Yang pertama adalah kita mau memperkuat bisnis juga gitu. Jadi kita mau expand lebih memperluas kebun lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah kita mau ikut nih, dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Contohnya ada beberapa kebun yang dia fokus misalkan adalah dia pemberdayaan kaum disabilitas misalkan untuk berkebun. Misalkan. Kita ingin masuk ke sana juga, ingin membantu. Gitu. Lalu ada komunitas-komunitas lain yang terhubung dengan beberapa petani-petani. Gitu. Nah, kita ingin gabung situ, juga ingin memperkuat komunitas itu, gitu, untuk supaya supply-nya jadi lebih stabil juga, dan juga nanti petani-petani juga lebih banyak terhubung, gitu. Baik, Bang Sandy, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang Sandy. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Sandy sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, agar kita dapat memulai untuk berhidroponik Bang Sandy? Terutama bagi kita nih masyarakat yang ada di wilayah perkotaan Bang Sandy. Silakan. Ini aku pengen ngomong ini sih, ke banyak orang, dan aku udah ngomong ini juga. Jadi menanam itu menyenangkan menurutku. Gitu. Dan teman-teman juga pasti harus nyoba menanam yang menyenangkan itu, dan menanam itu mudah, bisa dimulai dengan yang kita punya, nggak perlu ribet-ribet gitu. Jadi yuk nyobain menanam gitu, manfaatkan lahan kosong gitu, manfaatkan juga waktu-waktu yang kosong juga untuk beraktivitas yang bermanfaat gitu dengan cara menanam, supaya nanti kita bisa tahu nih makanan yang kita tanam itu bagaimana prosesnya dan lain-lain, supaya kita bisa lebih menghargai makanan yang kita makan gitu. Setuju Bang Sandy, luar biasa. Bang Sandy, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Oke. Aldi, terima kasih juga dari saya dan teman-teman. Sukses juga buat kalian ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Baru putus, baru aja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar
harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.